السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pada tafsir surah Al-Ghashiyah. Namun sebelum hal itu kita pelajari, kita berikan kesempatan pada ayat-ayat sebelumnya yang perlu diperjelas, atau hukum-hukum yang kita pelajari padanya yang perlu diperjelas. Dipersilahkan sebelum masuk ke Al-Ghashiyah. Yang sudah menulis atau mencatat di rumah, bukan nyari sekarang ya. Nah, terkait dengan syahadat mana, mohon dijelaskan kembali yang ketujuh yaitu al-qabul. iya. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita menjelaskan syurut syahadah at-tauhid. Syurut syahadah at-tauhid. Yang ketujuh adalah al-qabul. Apa yang dimaksud dengan al-qabul? Kemarin dijelaskan menerima segala konsekuensi logis setelah bersyahadat. Menerima apa? Menerima segala konsekuensi logis yang muncul setelah bersyahadat. Ketetapan Allah, ketetapan Rasul, dan segala hal yang berkait dengan syahadah harus diterima, harus qabul, menerimanya. Karena kalau tidak, maka akan sia-sia ilmu, kejujuran, keikhlasan, bahkan al-inqiyad, ketundukan, patuh, tapi tidak menerima konsekuensi logis. Apa konsekuensi logis yang paling nampak umum pada orang yang bersyahadat? Pertama adalah berbeda dengan orang yang tidak bersyahadat. Ini konsekuensi logis. Berbeda orang yang telah bersyahadat tauhid dengan orang yang tidak. Beda dari bicaranya, beda perilakunya, beda dalam segala hal. Betul-betul mulai terpisah. Itu yang dimaksud dengan ja'al haq zahaqal batil. Datang kebenaran, maka kebatilan akan sirna. Begitu orang bertauhid, maka betul-betul akan ada konsekuensi logis yang harus diterima. Pertama, terjadi perbedaan yang tegas, jelas antara orang yang bertauhid dengan tidak bertauhid. Kemudian konsekuensi logis yang diterima adalah meninggalkan segala apa yang menjadi tuntutan tauhid. Seperti kita sebutkan, al-jahalah itu ditolak oleh al-ilmu. Kemudian al-kadhib ditolak oleh as-sidq. Pertama al-yakin dulu, as-syak ditolak oleh al-yakin. Saya ulangi, al-jahalah, kebodohan tanpa ilmu, itu harus diterima. Setelah bertauhid, tidak boleh lagi kita melaksanakan ajaran ini tanpa ilmu. Jadi kebodohan ditolak oleh ilmu. Syak dan ragu-ragu ditolak oleh al-yakin. Tidak boleh, harus tinggalkan. Oleh karena itu, konsekuensi logis orang bertauhid harus meninggalkan apa saja yang datang dari Rasulullah yang meragukan. Apa bukti meragukannya? Dia dhaif. Kata ulama kita, setiap hadis yang diberi tanda dhaif atau ditegaskan dhaif, tandanya mutasyakkik, meragukan. Kalau dia meragukan, Rasulullah perintahkan da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan, harus yang meyakinkan. Yang ketiga, ar-riya harus dihilangkan dengan adanya al-ikhlas. Segala bentuk riya, sum'ah, ujub dalam beramal, ya konsekuensinya orang yang bertauhid tidak dikenal,
tidak diulu-ulukan, tidak masyhur, tidak memperlihatkan seluruh apa yang dia miliki sebagai bentuk sarana pujian. Tapi kalau dengan begitu tiba-tiba dia terkenal, senasional terkenal, tidak masalah. Tapi ikhlas betul-betul menolak segala bentuk riya. Apa konsekuensi yang harus diterima? Ya, tidak terkenal, diabaikan, diremehkan, tidak masalah. Tidak masalah kita diremehkan orang karena tidak dikenal. Yang jadi masalah adalah kita diremehkan karena kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang meremehkan kita, itu khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Tapi kalau orang tidak mengenal antum tidak dikenal penuntut ilmu, mengenal sunnah, taat kepada Allah, sehingga antum diremehkan orang karena dia baru belajar, antum dianggap tidak kenal apa-apa, tidak ada masalah. Tidak usah bilang, ana 2 tahun akhi, tidak perlu. Antum baru 5 bulan, ana 4 tahun di sunnah, tidak perlu juga. Kalau ada orang sedang menasihati antum tentang agama, dengarkan baik-baik. Jangan dijawab, oh ya akhi betul, ada juga hadisnya. Tidak perlu. Tenang saja. Berikan kesempatan antum menjadi orang dinasihati. Seperti pernah terjadi, ada ceritakan antum di pesawat, orang menasihati, anda terima baik-baik. Begitu turun mengambil bagasi, ada orang bilang, Ustaz mau kemana? Oh antum Ustaz toh. Sebenarnya tidak perlu juga begitu. Ya sudah, kalau dia kira dia Ustaz, ya tidak apa-apa. Ucapkan Masya Allah. Misalnya antum ada kenal orang, antum menyampaikan suatu, ya dakwah kecil-kecilan dah, menyampaikan hadis apa. Setelah turun antum tahu ternyata dia Ustaz S3 dari Madinah misalnya, tidak masalah. Itulah takdir yang Allah takdirkan, qadarullah, dia menerima nasihat dari apa? Dari orang lain secara tulus, tidak masalah. Jadi semua bentuk riya dan lain sebagainya ditolak oleh apa? Al-ikhlas. Kemudian as-sidq, benar, menolak segala bentuk al-kadzib, kedustaan. Segala bentuk kedustaan ditolak. Jadi konsekuensi logis orang bertauhid apa? Meninggalkan segala bentuk dusta, bohong. Dan kita harus terima itu. Ada salah seorang sahabat berkata, laulal iman, kalau bukan karena iman, la syuhirtu bil kadzib wal khida'. Kalau bukan karena iman, niscaya aku akan terkenal sebagai pembohong besar dan tukang tipu ulung. Saking hebatnya potensi dia untuk menipu orang. Tapi karena iman, dia terima segala konsekuensi iman, melarang dia untuk apa? Dusta. Jadi kata beliau, semua penipu-penipu musuh ini tidak akan pernah mampu menipu saya, karena saya pakar tipu daya. Tapi karena iman membuat dia tidak melakukan tipu daya tersebut. Paham tak? Nah. Kemudian al-bughd, kebencian, ditolak oleh adanya apa? Al-mahabbah. Kebencian dinafikan, ditolak dengan adanya mahabbah, cinta itu. Nah, konsekuensi logis orang bertauhid adalah tidak menimbulkan rasa benci pada apa saja yang dia lihat yang berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta. Jadi bohong besar orang mengatakan orang beriman Islam dengan baik itu dipenuhi dirinya adalah kebencian. Lah, tidak. Orang beriman dipenuhi dengan cinta. Jangankan kepada manusia, kepada hewan. Ya, coba Rasulullah hadisnya, hadis Arba'in yang ke-17 kalau tidak salah. Nanti dilihat Arba'in yang ke-17. Sahal Sa'idi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha Inna Allah yuhibbil ihsan fi kulli syai'. Sungguhnya Allah mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha falyuhid ahadukum syafratah wal yurih dhabihatahu.
Innallaha kataba al-ihsan fi kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Coba lihat. Kata Rasulullah, Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka oleh karena itu kalau kau harus membunuh apa, bukan manusia ya, atau apa saja membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Kalau harus menyembelih, maka perbaguslah dalam menyembelih. Tajamkan pisaumu, senangkan binatang yang akan kau sembelih. Subhanallah. Adakah ini namanya kebencian apa cinta? Cinta. Senangkan kambingmu, senangkan ayammu, senangkan kerbau yang akan kau sembelih, bukan diseret. Jadi kalau antum hadir Idul Adha yang nyeret, anda tahu hadis ini. Pelan-pelan. Anda pernah melihat seorang, mungkin mertuanya adik anak. Subhanallah, sampai anak mau netes kena mata melihat. Dia elus kambingnya, dipegang, dikasih makan yang enak, dibawa di tempat yang teduh, diikat pelan-pelan sebelum disembelih. Itu waktu dibawa, dia tutup matanya pakai telinganya. Sebentar enak, dah meronta. Saya bilang, fa idza zabahtum fa ahsinu zibah. Ini sudah. Kalau kau menyembelih, perbagus dalam menyembelih. Apa cara bagus dalam menyembelih? Tajamkan alat pemotong, senangkan. Wah, kita ini bukan ahli ternak, tak tahu bagaimana menyenangkan kecuali memberi makan, beri minum, sudah. Jangan diseret-seret. Apalagi pakai pego ya. Wow, teriak kambingnya, oh, cincang, tarik kiri kanan, gedebuk. Oh, Masya Allah. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang menyebabkan orang mengatakan kita tidak berdasarkan cinta. Salah praktek. Jadi dipenuhi cinta. Apa kata Rasulullah lagi? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apa saja yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Ini di samping dalil penuh cinta, sekaligus dalil bahwa Allah di mana? Di langit. Man fis sama. Bukan man fi aina fi kulli makan, tapi man fis sama. Kemudian al-inqiyad, yaitu menerapkan atau mempraktikkan tunduk patuh terhadap segala yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul, yang dilarang dijauhi, yang diperintah. Nah, ini harus diterima konsekuensi logis segala apa yang ditetapkan Allah dan Rasul. Ada orang tunduk luar biasa dalam hal salat, haji, sedekahnya luar biasa. Tapi begitu datang aturan Allah, sunnah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan hobinya, dia tidak mau tunduk, belum ilangkiyat, belum menerima, belum qabul. Paham maksudnya? Contoh, ada orang luar biasa tahajudnya, luar biasa baca Qur'annya, luar biasa, tapi dia kebiasaan minum makan pakai tangan kiri. Begitu datang informasi dari sunnah Rasulullah SAW agar orang makan pakai tangan kanan, dia tidak mau. Makan pakai tangan kiri saya kalau toh dosa tidak sebanding dengan ibadah tahajudku. Ini namanya kesombongan. Ya, sebagaimana ada sahabat Rasulullah waktu itu hadir dalam majlis Rasulullah SAW, ketika Rasul mengatakan, "Kul biyaminik," makan pakai tangan kananmu. Qala la astati', saya tidak bisa ya Rasulullah. Qala lastata'ta, kalau begitu kamu tidak akan pernah bisa menggunakan tangan kanan. Wa ma mana'ahu illa al-kibr, padahal dia tidak melakukan itu hanya sombong. Ingat, perhatikan makna sombong. Sombong artinya tidak mau mengikuti sunnah, bukan melakukan suatu karena sombong. Kesombongan membuat dia tidak mau tunduk pada aturan sunnah. Jadi hati-hati isbal akhi, bukan karena panjang sarung dan celana harus berserta sombong yang dilarang, tapi sombong tidak mau mengikuti gaya berpakaian Rasulullah SAW.
Karena di Indonesia sekarang, coba antum pakai celana sampai bawah, sarung pakai bawah, sombongkan tuh? Enggak, apa yang kita sombongkan? Enggak ada. Tapi setelah tahu Rasulullah menyuruh angkat, setelah kita tahu Rasul para sahabat di atas mata kaki, kita tidak mau melakukan, itu namanya sombong. Dan yang memanjangkan kain sarung dan celananya karena menolak sunnah, itu yang disebut sombong. Ini yang berbahaya. Makanya dikatakan tadi, wa ma mana'hu illa al-kibir. Tidak ada yang mencegah dia menolak makan pakai tangan kanan kecuali apa? Al-kibir, kesombongan. Jadi tidak bisa angkat tangannya terus. La haula wala quwwata billah. Baru yang terakhir al-qabul. Lawannya at-tark, meninggalkan, tidak mau menerima. Jadi dengan adanya syarat yang ketujuh ini, orang tidak boleh meninggalkan apa saja yang datang dari Allah dan Rasul karena tidak menerimanya. Adapun belum mampu melaksanakannya hal lain. Belum mampu melaksanakan adalah hal lain. Namun ya bagaimanapun keadaan orang kalau tidak mampu, apa yang dia minta kepada Allah? Kemampuan, kan? Jangan alasannya belum mampu, tapi sudah 5 tahun tidak minta-minta kepada Allah kemampuan, juga tidak mau merubah diri agar mampu. Tapi kalau hal itu berupa suatu yang disunnahkan, bentuknya adami seperti jenggot. Kalau memang tidak punya jenggot, tidak masalah tak berjenggot. Tapi seandainya ada orang, Mas, ini insya Allah bisa menumbuhkan jenggot dan cepat, tidak apa-apa. Walaupun tidak disuruh. Tidak diperintah oleh agama untuk menumbuhkan jenggot. Jenggot yang sudah ada disuruh pelihara, biarkan tumbuh. Kalau tidak ada punya jenggot, tidak disuruh tumbuhkan. Kan itu akan merepotkan dan akan menjadi susah. Tapi kalau ada orang ngasih, ini loh, daun ini, oleskan sini 3 kali, insya Allah tumbuh. Oleskan. Dan kalau tumbuh, alhamdulillah, antum bisa mengamalkan sunnah. Tapi ingat, antum tidak disuruh cari bunga, kembang, daun, oles, atau apa saja untuk memanjangkan jenggot. Tapi kalau ada, tidak mengapa. Kecuali hal-hal yang memang sudah tumbuh kemudian menghilang. Contoh dulunya alis antum tebal, bagus. Entah karena apa, tiba-tiba merontok seperti yang bicara. Kemudian dapat dia cari, boleh dia cari. Kenapa? Mengembalikan apa yang sudah ada. Boleh. Ya, atau jenggotnya dulu lebat, bagus. Entah karena kena sampo atau kena cairan apa menjadi berkurang. Ternyata ada cairan lahapa yang untuk mengembalikan lebatnya jenggot, boleh, tidak masalah. Dan bahkan saya baca artikel henna atau henna, orang bilang henna itu rutin kata dipakai, bisa melebatkan dan menumbuhkan, wallahu a'lam. Baik, jadi intinya apa saja yang datang dari Allah dan Rasul harus diterima. Itu konsekuensi logis orang bersyahadat. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula nanti ketika orang bersyahadat, syahadat Rasul. Jelas? Ada yang mau dilanjut? Nah, ada teman yang lalu disampaikan bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu dicoba dengan sakit selama 20 tahun. 27 tahun. 20, ya hampir 17 tahun, ya 20 tahun, betul. Itu syariatnya Nabi Ayub. Kemudian Anda pernah dengar drama seorang ustaz buka konselingan, ada yang curhat bahwa ini antara ujian atau azab. Kalau cobaan kesengsaraan atau kesedihan itu sebentar, itu ujian. Kalau berlama-lama sampai mungkin 1-7 tahun itu saat tersebut menyodorkan mungkin ada 10 dosa besar yang dilanggar, mulai syirik, durhaka, riba, atau kemudian biar enggak mempunyai
yang punya pemahaman yang bagus, bagaimana dengan orang yang bersabar dalam ujian yang berat, misalkan situasi sakit yang cukup lama gitu, antara dia bersabar dalam sakitnya itu dengan 10 dosa besar itu biar nggak kontradiksi seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak mengatakan tidak ada, tapi belum tahu dan belum pernah dengar, belum pernah juga baca bahwa ujian dan azab itu dilihat dari lama tidaknya. Azab dan ujian itu dilihat dari amal, bukan dilihat dari lamanya. Kalau azab apa yang diletakkan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Bukan lamanya, tetapi lihat sebabnya, lihat amalnya. Kalau antum beramal masih banyak melanggar, kemudian tetap antum sakit, ya sudah, itu namanya hukuman. Tapi hukuman itu tidak selalu bermakna negatif, yang perlu diingat. Hukuman itu bisa meringankan dosa. Kata Rasulullah, "Ma min syaukatin yashukul mu'min." Tidaklah sebatang duri yang menusuk seorang muslim illa kaffarallahu lahu dzunubah, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi bukan dilihat dari lamanya dia sakit, tapi lihatlah apa amalnya. Kalau orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah, jauh dari ini, tapi sakit yang lama, tenang saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha," coba lihat ini. "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah liyasma' dara'i'ah." Subhanallah. Allah kalau mencintai seorang hamba, dia beri cobaan-cobaan hidup. Sampai Allah mendengar rintihan-rintihannya. Gimana? Untuk bisa merintih orang yang betul-betul sabar berapa lama? Sehari? 2 hari? Tergantung. Kalau orang yang sabar menerima musibah yang diberikan Allah, bisa bertahun-tahun kayak Nabi Ayub. Lama. Apakah itu tandanya azab? La. Karena Allah ingin mendengar rintihannya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau Allah menyukai seorang hamba, dia mengujinya. Kalau kita orang beriman, orang ini memang selalu dia berpikir bahwa ini mungkin salahku. Itu benar. Ketika sakit lebih dari sehari, jangan terlalu memikirkan ini azab atau ujian, karena kedua-duanya sama dalam hal rasa. Kalau kita merasa sakit, perbanyak istighfar, mohon ampun atas segala kesalahan. Kalau ternyata tidak ada kesalahan, tidak kita mohon ampun, ternyata sakit masih ada, ya terima saja. Kenapa? Karena terkadang Allah sudah memberikan tempat baik di surga, tapi amal kita tidak mencukupi. Karena tidak mencukupi amalnya, ibtalah, Allah menguji kita agar seluruh potensi-potensi sabar itu muncul, lalu dia setara untuk bisa menempati derajat yang tidak bisa dicapai dengan amal. Itu? Iya. Jadi jangan ukur hal ini apa tadi, ujian atau azab atau laknat dengan lama sebentarnya. Jangan antum 3 hari sakit itu azab, tidak tahu. Alhamdulillah, anak sakitnya cuma 3 hari, berarti anak termasuk ini hanya ujian bukan azab. Mana tahu? Padahal anak melanggar kemarin, tapi Allah kasih cuma 3 hari. Sementara Ustaz, sebulan dia sakit. Ternyata anak lebih tinggi dari Ustaz. Gimana? Bahaya kan? Tapi subhanallah, memang betul bisa terjadi. Seseorang bisa lebih tinggi di hadapan Allah daripada gurunya. Bisa terjadi. Ingat, tidak semua orang tiba-tiba jadi ustaz langsung jaminan tinggi di hadapan Allah. La, tidak. Jadi agama Allah ini subhanallah hanif, tidak membiarkan ada di dalamnya muncul apa? Zan, prasangka. Jadi semuanya meyakinkan. Kita yang merasakan. Kalau hari ini kita sakit, atau
Beberapa kali kita melakukan transaksi tidak jadi-jadi, atau terkena stroke dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak disuruh untuk menetapkan keadaan itu di bumi. Tapi periksalah diri kita, amal kita, namanya muhasabah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu. Sering-seringlah memikirkan, menghisab diri kita, mengaudit diri kita sebelum hisab di hari kiamat kelak. Ingat-ingat kesalahan kita, mohon ampun. Ingat kekurangan kita, mohon ampun. Setelah mohon ampun, melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, tetap kita mendapatkan sesuatu, maka terus mohon kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Mantapkan pada saat itu, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Kecuali ada hadisnya. Suatu saat misalnya ada yang bawa hadis, Ustaz, ada hadisnya. Apabila orang sakit lama, maka itu azab. Apabila sebentar, tandanya ujian. Kalau ada hadisnya, oh kita terima 100% kan? Tapi untuk sementara, dia kagak hadisnya. Sementara, wallahu alam, disengi. Katanya Syekh Rizki wa ikhwanuhu. Wadih, jelas? Wadih, bukan wadai ya. Kalau wadai kue, wadih, jelas. Khalas? Ya, tidak apa-apa, antum tahu khalas, wadih, fahimtum, lama-lama bisa bahasa Arab juga. Ya. Nah. Ada lagi? Sebentar gantian dulu. Yang melanjutkan yang tadi? Lain lagi. Lain lagi. Nah. Al-Fajr. Al-Fajr. Ah gitu. Iya. Tidak. Mal bahasa aslinya khair adalah kata kiasannya. Karena mal ini hampir tidak ada yang tidak menyukainya. Dan di situ memang ada kebaikan. Al-khair. Makanya sebut al-khair tidak dicela. Tapi yang dicela adalah hubbul khairi asyadid. Yang dicela adalah yang mencintai harta berlebihan. Apa tanda mencintai harta berlebihan? 1. Bakhil. 2. Adamus syukur. Tidak ada kesyukuran, dalam arti tidak cukup-cukup. Yang ketiga, yamna'uhu anit ta'ah, mencegah dia dari ketaatan. Ini tanda orang mencintai harta berlebih. Bakhil, tidak bersyukur, mencegah dia dari taat kepada Allah. Adapun Masya Allah, orang dermawan, membagi hartanya. Gini saja mudahnya. Antum punya rekening. Harta antum yang di rekening sering antum bagi pada saudara, pada siapa-siapa. Tapi antum senang melihat rezeki Allah berupa jumlah rekening, sehingga pagi antum lihat, besok antum lihat lagi. Begitu ada saudara minta, antum kirimi. Ini tidak termasuk makna yang menghitung-hitung harta. Yang dimaksud menghitung-hitung harta itu tidak mau sedikit pun kurang, masih tetap atau kurang. Kalau kurang diribut, kalau diminta tidak mau. Itu yang namanya menghitung-hitung. Paham? Nah, jadi kalau disebut al-khair, memang harta tidak dicela, ada khair. Dan semua orang suka. Tapi ada innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, itu yang disegah. Cinta kepada harta yang berlebihan. Apa umumnya tanda orang cinta harta berlebihan? Al-bakhil. Kedua, adamus syukur, hilang atau tidak ada kesyukuran atau tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, yamna'uhu anit ta'ah, mencegah dia dari ketaatan.
Itu yang difirman Allah, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak begitu, kata Allah. Manusia itu suka melampaui batas dalam apa saja, terutama dalam melanggar aturan Allah. Kapan hal itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia sudah kaya raya, sudah banyak harta, mulai satu persatu ikatan-ikatan ural Islam, ikatan-ikatan Islamnya mulai terlepas. Baca Al-Quran sudah mulai berkurang, akhirnya lama hilang. Ta'lim menjadi sesuatu yang amat asing, menyita waktu dan mengurangi proyek dan lain sebagainya. Seperti Qarun, kan itu Qarun muridnya Nabi Musa. Beliau aktif di majlis taklimnya Musa alaihissalam, di Baitus Salamnya Musa. Kira-kira begitu maksudnya, di majelisnya Nabi Musa. Tapi karena kecintaannya kepada harta, mengikuti gaya orang mencari harta dengan cepat, tergiur oleh perolehan harta yang instan dengan cara menyempet-nyerempet, akhirnya Qarun menjadi orang kaya raya. Jangankan ikut taklimnya Musa, mengaku sebagai murid Musa pun tidak. Mengakui apa yang diperolehnya sebagai karunia Allah pun tidak. Dia bilang ini semua hasil ilmu yang ada padaku. Na'udzubillah min dzalik. Naam ya Imam ilal Imam. Imam Mukhtasar, Imam Rayyani. Naam. Berkaitan dengan surat Al-Fajr ayat yang ke-14 dan 15 Ustaz. Apabila dikasih kelonggaran rezeki yang Allah memuliakan, Dia merasa. Kemudian kalau disebutkan merasa dihinakan. Kemudian Anda pernah membaca di terjemahan itu, siapa yang beramal soleh, mengerjakan amal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka akan mendapatkan hayatan thayyibah. Maksudnya hayatan thayyibah itu bertentangan dengan ini enggak Ustaz? Iya. Di surah Al-Fajr ini menceritakan tentang orang yang ingkar kepada Allah, kufur kepada nikmat, dan tidak mau taat melaksanakan perintah. Nah, orang yang semacam ini ketika mendapat nikmat, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Ini gambaran orang yang tidak taat atau mungkin juga tidak beriman, tapi selalu menganggap dirinya dimuliakan Allah karena hidupnya berkecukupan, rezekinya banyak. Tapi ketika dia mendapatkan bencana, kurangan rezeki, faqadara alaihi rizqah, dikurangi jatahnya, qala rabbi ahanan, Tuhan telah menghinakan aku. Ini ungkapan orang-orang yang tidak beriman, ungkapan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman, apa kata Rasulullah? Idza asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Idza asabahu darra sabar fakana khairan lah. Wa laisa dzalika illa ala mu'min. Mu'min beda. Kalau dapat senang dia bilang alhamdulillah, syukur. Bukan dia bilang Allah muliakan aku, tidak bilang alhamdulillah. Kemudian kalau dia mendapat yang tidak sesuai, dia bersabar. Dia tidak mengatakan aku telah dihinakan. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan dia kehidupan yang baik. Itu jaminan bagi orang yang beriman amal saleh. Walaupun sementara ini dia tidak memiliki pegangan ekonomi yang mapan, pekerjaan yang layak, gaji yang sesuai, kendaraan yang nyaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, 4 tanda bahagia. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Al-baitul wasi', rumah yang luas. Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Istrinya tak soleh, misalnya. Antum istrinya soleh tidak? Ana yakin tidak ada yang soleh. Solehah. Kalau soleh itu laki-laki.
Wah, Ustaz ini ngenyek betul. Maka yakinlah, tidak ada yang soleh istri antum. Kalau salehah, insya Allah, barakallahu fikum. Jadi kalau istrinya masalah tidak solehah, kuranglah misalnya, terlalu cerewet dan terlalu banyak menuntut, dan malas bangun sholat misalnya. Kalau dibilang kue, lompat. Kalau sholat, tambah ambil selimut misalnya. Mudah-mudahan tidak ada. Kendaraan tidak nyaman. Starter minggu lalu, mogoknya sampai hari ini. Misalnya. Rumah, Masya Allah, banjir 20 hari, bi khair sehari, kemudian bocor 7 hari misalnya. Tetangganya, na'udzubillahi min zalik, minal ujung ilal ujung, semuanya menyusahkan. Apa yang dilakukan orang beriman kalau begini? Sabar. Dia bilang, angkat tangan, Allahumma, tak satu pun tanda bahagia ada padaku. Tolong ya Allah. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tiap pagi sore kan? Subhanallah. Tapi antum jarang perhatikan artinya. Pokoknya selesai saya baca wirid ini. Wahai zat yang hidup, yang terus mengatur alam semesta ini, dengan rahmatmu aku minta tolong ya Allah, perbaiki diri saya, perbaiki, jangan biarkan aku mengurus diriku sekejap pun tanpamu. Subhanallah. Kalau kita betul-betul pikir ini, Masya Allah, habis dari kita aslih sya'na zaujati, perbaiki ya Allah istriku, perbaiki anakku, perbaiki semua. Jangan kau tinggalkan kami mengurus diri sendiri, urus kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Masya Allah, pelan-pelan bacanya itu, minta semua. Tidak tahu-tahu udah di akhir. Doa antara dua sujud, duduk antara dua sujud, Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Berapa itu? 7 permintaan, Masya Allah, lewat tanpa ada nyakut satupun. Tahu-tahu sudah warzuqni. Tidak mesti pelan, asal nyambung. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, warzuqni. Seperti kita minta, Pak, kita antum misalkan kalau di toko atau apa, Pak, aqua 1, permen 1, anu 1, tidak 1. Asal dengar jelas dan paham. Daripada pelan-pelan. Permen itu apa? Itu bingung mana itu. Jadi yang jelas permintaannya jelas, paham apa yang kita minta. Tidak mesti lambat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi itu bedanya orang kafir dengan orang beriman. Jadi kalau hayatan thayyibah, janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يعظم له أجرا. Masya Allah, banyaknya ini kalau dilihat. Jalan keluar diberikan, rezeki tanpa disangka-sangka. Kalau rezeki ini jelas disangka, tahu itu. Rezeki maksudnya pemberian. Apalagi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang tawakal kepada Allah, cukup baginya Allah. Apa cukup? Cukup yang mengatasi permasalahannya. Urusannya dipermudah, pahalanya ditambah. Masya Allah. Itu untuk beriman. Apa tandanya? Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Kalau kurang nikmat, bersabar. Sabar. Istri kurang nyaman, sabar. Jangan betul ceraiin loh, waduh, tidak pernah dapat apa-apa itu. Sabar. Istri juga begitu, suaminya kurang, sabar.
Ya, sabar. Tidak ada orang dapat pasangan maunya langsung baik, harus sabar. Berapa tahun kita butuhkan untuk memperbaiki orang? Berapa? Rasulullah memperbaiki manusia di Mekah butuh berapa tahun? 13 tahun. Rasul lo ini, antum, kita, nahnu bukan. Minimal 26 tahun toh. Jadi sabar. Kecuali dia atau laki atau perempuan tegas menolak untuk hidup dalam agama, menolak untuk saleh ini, ya antar pulang. Dia bilang, betul kamu menolak agama, tidak mau taat ini? Iya, ngapain? Percuma, tidak ada uang. Jadi mau diantar pulang. Iya, bagus begitu cepat. Nah, antar. Bu, ini dia putri ibu yang tidak mau saya ajak beragama dengan baik, salat yang benar, takwa pada Allah. Dia hanya mau merah, biru dan hijau. Wah, kata ibunya, sepanjang mulai dhisik ngono, nah, memang dari dulu begitu dia. Misalnya. Tapi kalau senang uang tapi rajin sholat, taat, wajar. Kenapa wajar? Kiri dia lihat orang pegang uang, kanan orang pegang uang, dia tidak pegang uang, wajarlah minta. Kasih pegang uang tapi tarik lagi. Cuman kasih pegang 1 juta, sudah pegang. Wallahu a'lam bishawab. Sabar. Tidak lama. Istri sabar pada suami yang kurang, suami pun sabar terhadap istri yang kurang. Saling sabar. 2 saja dah modalnya. Masih ingat apa? Sabar dan mengalah. Tanpa yang 2 ini, antum ngaji sampai Mesir tidak akan bisa. Tetap tidak akan dapat yang namanya apa? As-sakinah. Kalau antum tidak punya kesabaran dan tidak siap mengalah. Subhanallah, dari dulu Rasulullah, sahabat semuanya mengajarkan sifat apa? Sabar, mengalah. Ngalah saja sudah. Apa contoh mengalahnya? Ada yang bisa beri contoh? Mengalahnya suami dan istri sudah. Ini 30, masing-masing 1 contoh. Subhanallah, 30 kali mengalah. Ada yang bisa beri contoh mengalahnya suami pada istri? Naam, Rizki. Subhanallah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan istrinya mendengar. Naam, sahih. Ada lagi? Ini bukan main riak-riaan, ini saling bantu ini. Tapi antum, apa yang dikatakan akhuna Rizki, kalau istri lelah mengurus anak, sementara antum membutuhkan pelayanan, kurang pelayanannya karena ngurus anak, capek, ya mengalah. Antum ambil sendiri nasi, masak sendiri gulai, masak sendiri sate. Apa itu? Mie rasa sate. Mie rasa iga bakar. Itu ada itu. Ya. Anak telepon anak yang kuliah di Jawa. Karena alhamdulillah tadi malam iga bakar, siang tadi rendang. La haula wala quwwata billah. Bapakmu aja enggak begitu mewahnya nak. Alhamdulillah berkat doa Abi. Malam, siang, pagi lengkap. Berapa satu? Biasa. Apa maksudnya? Mie rendang, mie iga bakar. Ternyata dari malam, siang, pagi mie semua. La haula wala quwwata, rasanya doang. Ya sabar, bilang apa? Nah, khalas. Sudah ya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Surah ini termasuk Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Adz-Dzariyat. Diturunkan sesudah surah Adz-Dzariyat.
Ada beberapa hadis sebagaimana dahulu disebutkan bahwa Al-Ghasyiyah dan Al-A'la merupakan dua surat yang sering bersanding, dibaca pada surah Jum'ah, dibaca pada surah Aid, dan di beberapa salat yang lain. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah sering bersanding pada salat Jum'ah dan dibaca pula pada salat Aid. Walaupun yang disebutkan di beberapa riwayat di Idul Fitri dan Adha, iqtarabat as-sa'ah dan lain sebagainya, juga kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya sering pernah juga dibaca surah Al-Ghasyiyah dan Al-A'la, termasuk juga hari Jumat. Dan juga pada hadis terdahulu dibaca pada salat Isya, sebagai Rasul mengatakan mana Sabbihis, mana Al-Ghasyiyah, mana Al-Fajr, mana surat-surat yang dimaksud setingkat dengannya. Baik, kita perhatikan hadis pertama, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Hal ataka hadithu? Hal, apakah ataka telah datang kepadamu hadis, berita al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu berita kabar tentang al-ghasyiyah? Kalau di terjemahan hari pembalasan. Kata Ibnu Katsir memuat pernyataan Ibnu Abbas, Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid. Kata Ibnu Abbas, Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid atau Ibnu Zaid. Al-Ghasyiyah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Ghasyiyah adalah salah satu dari nama hari kiamat. Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Li'annaha taghshan nasa wa ta'mihim. Karena hari itu menutup manusia dan membutakan mereka. Karena sifat hari kiamat itu adalah menutup manusia dan membutakan mereka. Kemudian Ibnu Katsir menyitir sebuah riwayat dari Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun radhiyallahu an. Dia berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin taqra'u hal ataka hadithul ghasyiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang wanita sedang membaca Al-Quran. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ayat yang kita sedang pelajari ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dan menjawab, "Na'am, qad ja'ani." Kata Rasulullah, iya, berita itu sudah datang kepadaku. Ya, berita tentang kiamat yang ghasyiyah, yang menutupi manusia dan membutakan mereka, itu beritanya sudah datang kepadaku. Artinya ayat ini secara langsung turun dan diajukan kepada siapa? Rasulullah SAW. Seorang mengatakan, ya Muhammad, hal ataka hadithul ghasyiyah? Wahai Muhammad, pernah datangkah kepadamu berita tentang ghasyiyah? Beliau menjawab, na'am ja'ani. Ya, sudah datang kepadaku. Dari mana datangnya? Min Allah subhanahu wa ta'ala, dari Quran. Sebelum turun Al-Ghasyiyah ini, bahkan sebelum turun ini apa? Surat Az-Zariyat. Di Az-Zariyat juga bercerita tentang dahsyatnya hari. Dan di lain-lain surah sebelum Al-Ghasyiyah. Ya, sudah datang, kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah menceritakan bagaimana keadaan hari kiamat yang dimaksud Al-Ghasyiyah itu. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Semua wajah pada hari itu khashi'ah.
Wajah-wajah pada hari itu tertunduk lunglai. Khasyiah itu tunduk, bahasa lainnya apa? Khusyuk. Khusyuk itu artinya tertunduk, lemas. Bisa karena takut, bisa karena beban yang begitu hebat, bisa keadaan yang begitu dahsyat menjadikan setiap orang tertunduk, wajah tidak menengadah, tidak menoleh kiri kanan, tapi betul-betul mundur sambil berjalan menuju ke mana? Ke mahsyar. Semua manusia digiring. Iblis dan setan-setan pengikutnya hendak melarikan diri, dihadang oleh malaikat dan digiring juga menuju mana? Menuju mahsyar. Bagaimana orang tidak dahsyat? Langit terbelah, bintang-bintang planet-planet berjatuhan, bumi terbuka, kemudian gunung hancur, meledak menjadi butir-butir pasir yang disapu oleh angin. Manusia-manusia juga bertebaran seperti kupu-kupu atau seperti ani-ani. Bagaimana orang tidak merasakan dahsyat luar biasa? Antum mungkin akan merasakan kalau pernah daerah antum terkena gempa berkali-kali. Orang kalau gempa yang dahsyat itu membuat tubuhnya lemas dan tidak bisa berkata-kata, terdiam, sepi, hening karena dahsyatnya hari itu. Kalau ada orang meninggal, orang bisa menangis, ibunya jatuh bisa menangis, tapi terjadi goncangan, kebakaran hebat, gempa yang bisa meruntuhkan rumah, orang tidak bisa lagi menangis. Kenapa? Tekanan yang begitu hebat, terdiam, terpaku. Bahasa Indonesianya diam 1000 bahasa. Tidak bisa, tertunduk. Ini menggambarkan apanya? Dahsyatnya hari kiamat. InsyaAllah nanti kita luangkan waktu sekali untuk mempelajari yang berkaitan dengan kiamah ya, dari tanda-tandanya, tanda-tanda yang sudah maupun yang belum, apa manfaat yang bisa dipetik dari tanda-tanda itu, kemudian bagaimana terjadi kiamat, apa yang terjadi, bagaimana terpisah, bagaimana orang-orang yang terjadi dalamnya. InsyaAllah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita belajar, bukan kita mengejar target. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, apa yang dimaksud khasyah? Zalilah. Zalilah itu hina. Dari kata az-zul. Az-zul, az-zil, apa namanya? Kerendahan, hina. Jadi betul-betul orang berjalan menundukkan muka dalam keadaan hina, merasa hina dengan segala apa yang ada padanya. Perhatikan kata Ibnu Abbas yang dinukil oleh Syekh Ibnu Katsir. Dia berkata, takhsha' wa la yanfa'uha amaluha. Tunduk dan tidak bermanfaat waktu itu amalnya. Ingat, berarti ini amalnya siapa nanti kita lihat. Apakah amal orang beriman juga atau amalnya orang-orang kafir, ya. Kemudian ayat yang ketiga menunjukkan amilatun nasibah. Amilah, dia bekerja keras. Nasibah, amat sangat lelah. An-nasab artinya at-ta'ab, lelah, capek, bekerja, beramal sepanjang hidup. Ini yang tertunduk berarti. Yang tertunduk lesu hina di akhirat nanti, karena dahulunya di dunia ngapain? Bekerja keras, beramal. Bisa amal dalam arti dalam agama ini. Nasibah, lelah beramal di dunia, ternyata dia berjalan tertunduk dalam keadaan hina di akhirat. Apa yang dimaksud dengan amilah? Kata Imam Ibnu Katsir, qad amilan amalan katsira. Dia telah banyak melakukan amal di dunia. Kemudian nasibah ay fihi ta'ibat wa sulibat yaumul qiyamah naran hamiyah.
orang yang kelelahan hebat di dunia kemudian dibakar di hari akhirat. Hal ini pernah ada kisah Umar bin Khattab bertemu dengan seorang, kata Ibnu Katsir, bertemu dengan seorang rahib. Rahib, pemuka Nasrani atau Yahudi. Dipanggil waktu beliau menjadi khalifah. Mendekatlah, dia lihat wajah tua. Orang tua, rahib ini sudah tua. Badannya keripu, pakaiannya lusuh. Nampak dari wajah dan badannya lelah dia melaksanakan ajaran agamanya sejak muda. Menangis Umar bin Khattab melihat. Sahabat-sahabatnya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma abkak? Ma abkak? Apa yang membuat Anda menangis?" Tadzakkartu ila qaulillah amilatun nasibah. Saya teringat firman Allah, orang-orang ini lelah bekerja keras mengamalkan agamanya tapi tidak memberi manfaat apapun pada dirinya. Yang dia amalkan ajaran Musa. Bayangkan ini, ajaran Nabi Musa. Yang dia amalkan ajaran Nabi Isa, tapi sudah expired. Sudah datang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad, setiap Rasul diutus, maka amal dengan Nabi terdahulu berhenti, stop. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, ma yasma' bihadhihi al-ummah Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'minu bi illa min ashabin nar." Tidak seorang pun yang mendengar bahwa aku sudah diutus, Nasrani kah dia atau Yahudi, kemudian tidak beriman kepadaku, melainkan pasti penduduk api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu menyebabkan Umar menangis. Kasihannya si tua ini. Sampai tua dia bekerja menurut keyakinannya yang salah, menurut agama yang sudah kadaluarsa. Hamilatun nasibah. Lelah beramal, kemudian nasibah, lelah bekerja keras dan lelah. Itu juga orang-orang yang tidak beramal karena aturan agama, tidak beramal menurut aturan Allah dan Rasul, dia akan amilatun nasibah. Termasuk beramal yang tidak dituntun Nabi Muhammad SAW. Lelah. Kenapa Anda melakukan ini? Karena saya menganggapnya baik. Amilatun nasibah. Ingat, agama ini milik Allah. Maka segala apa yang ada di dalamnya haruslah menurut aturan Allah. Tidak bisa kita buat sendiri, ikhwan, tidak bisa. Agama milik Allah, maka seluruh hal yang ada dalamnya harus sesuai dengan aturan dan perintah Allah. Kenapa kita ikut Nabi Muhammad? Karena Allah yang perintah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Seandainya tidak ada perintah, kita tidak ikut Nabi. Apa saja yang Rasulullah berikan padamu, ambil. Apa yang dilarang, jauhi. Surah apa? Al-Hasyr ayat yang ke-7. Jelas. Apa saja yang datang dari Rasul kepadamu, ambil. Yang dilarang, hentikan. Siapa yang perintah ini? Allah. Karena Allah pemilik agama ini, maka kita harus serta-merta, serentak meninggalkan apa yang dilarang Nabi dan mengerjakan cukup apa yang beliau sunnahkan. Kalau tidak, kalau kita karang sendiri dalam beragama apa saja, yang wajib ke yang sunnah. Hayya 'alas shalah subuh. Paling orang yang salat subuh jam sekarang ini riya, hirang. Aku nanti jam 8, tapi hatiku ikhlas penuh karena Allah. Jadi namanya ngarang. Kalau kita disuruh bangun salat subuh, tidak lagi dilihat kita itu riya apa enggak. Bangun disuruh perintah. Nanti urus masalah riya dan tidak riya. Kalau kita bilang mau sholat, ingat nanti kamu riya daripada riya lebih benda. Itu syaitan. Syaitan menjebak kita pada satu hal yang tidak atau belum terjadi. Sudahlah,
Tidak usah baca Al-Quran. Nanti banyak orang lihat kamu, nanti kamu riya. Udah, lebih baik taruh headset, dengarkan yang lain-lain. Syaitan. Baik, amilatun nasibah. Kemudian Ibn Abbas, ya, qala Ibn Abbas, amilatun nasibah hum an-nasara. Kata Ibn Abbas, mereka adalah orang-orang Nasrani. Jadi yang wajahnya nanti pada hari kiamat itu tertunduk lesu, sudah beramal keras di dunia dan lelah melakukannya, adalah orang-orang Nasara. Siapa yang bilang? Ibn Abbas. Sedangkan As-Suddi berkata, yang dimaksud dengan amilah adalah berbuat maksiat di dunia. Amilah berbuat maksiat di dunia, sedangkan nasibah mendapatkan azab dan belenggu di api neraka. As-Suddi berkata, amilatun artinya berbuat maksiat di dunia dan mendapat azab serta dibelenggu di neraka. Namun yang paling kuat adalah yang pertama disebut, yaitu dua yang disebutkan Ibnu Katsir, yaitu orang-orang yang bekerja keras dan lelah melakukannya. Yang kedua, kemungkinan ada mereka dalam agama Yahudi dan Nasrani. Adapun perkataan As-Suddi ini tidak perlu dijelaskan, sebenarnya sudah ada di ayat yang keempat, tasla narun hamiyah. Karena ada perkataan dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala, maka nasibah adalah amilatun nasibah, lelah bukan di neraka tapi lelah waktu di dunia. Tapi yang berkata ini ulama, maka kita hanya bisa memilih mana yang diperkuat oleh ahli tafsir, bukan mengabaikan apa yang dikatakan ulama. Oleh karena itu Ibnu Katsir menulis semua berarti mengakui keberadaan tafsirannya, namun tentu di sekian banyak tafsir ada yang kuat, ada yang menengah, dan ada yang tidak. Perkataan tasla narun hamiyah menunjukkan makna yang disebutkan pertama lebih kuat. Karena ada keterangan dia akan masuk. Siapa ini? Yang amilatun nasibah ini akan masuk neraka hamiyah, yaitu yang haratun syadidatul harb, neraka yang memiliki panas yang amat sangat. Hamiyah, amat sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, tidak sekedar dimasukkan ke dalam neraka yang panas, tapi diberi minum dari mata air yang amat sangat panas. Kata Ibnu Katsir, kalau ada dikata aniyah, berarti sudah sampai puncak didih, sudah sampai titik didih tertinggi, sudah betul-betul tidak ada lagi didih panas, sudah terakhir. Aniyah berarti panasnya sudah sampai tingkat tertinggi. Jadi ain adalah mata air, tapi mata air dari aniyah, atau mata air yang amat sangat panas. Jelas ya? Laisa lahum ta'amun illa min dhari', diberi minum dari air yang panas, dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dhari' ini dikenal oleh orang Arab, makanan pohon berduri, pohon ranting berduri, ya. Kalau dikatakan
Ibnu Abbas, syajarun min nar, pohon berapi. Jadi pohon yang berapi. Siksa juga. Diberi minum, tapi minumannya meluluh lantakkan isi tenggorokan dan ususnya. Makan juga demikian. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, yang dimaksud dengan ad-dari adalah az-zakkum. Az-zakkum ini nama buah di neraka. Jadi ada pohon yang tumbuh di neraka, namanya apa? Syajaratuz zakkum, ta'amul athim. Pohon zakkum itu khusus makanan orang-orang yang berdosa. Athim. Ingat, dalam bahasa Arab ada namanya sighah mubalaghah. Kalau orang yang berdosa, pernah berbuat dosa atau beberapa kali berbuat dosa, A-nya yang panjang, asim, orang berdosa. Tapi kalau banyak berbuat dosa, sa-nya yang panjang, athim. Sama dengan alim, orang memiliki ilmu, tapi kalah banyak ilmunya dengan alim. Ya. Terkadang bentuknya pakai wawu, seperti ghafur, sabur, bukan sabir tapi sabur. Ya, bisa panjang i, bisa panjang u. Ya, zalum, zalim, zalum. Orang zalim, orang yang mungkin pernah atau beberapa kali berbuat zalim. Tapi kalau zaluman, jahulan, itu amat hebat, banyak. Sini kita lihat zakkum itu ta'amul athim, kata Allah, makanan bagi orang yang banyak berbuat dosa. Jadi Sa'id bin Jubair mengatakan dari' itu adalah az-zakkum. Kemudian Qatadah berkata, orang Quraisy, bangsa Quraisy, memberi nama pohon ini di musim dingin, di musim semi, itu dengan shibroh, ya, shibroh. Dan di musim panas memberi nama ad-dari'. Jadi kalau di musim semi, tumbuhan ini belum keluar apanya? Durinya. Disebut ada yang bilang ash-shibrik, ada shibrok. Tapi di musim panas, pohon ini hanya duri isinya. Sehingga dinamakan apa? Dari'. Sedangkan Ikrimah berkata, ini makin banyak kita dapatkan definisi tentang apa yang dimaksud dari, makin jelas bagi kita memang tidak ada baiknya sama sekali. Ya. Ikrimah berkata, pohon yang berduri yang menempel di tanah, ya, kayak jenis rumputan, ya, yang melekat di tanah, yang semua pohonnya apa? Berduri. Pernah Anda lihat rumput-rumput yang berdahan, semuanya duri, daunnya berduri, batangnya berduri. Ya, kambing pun tidak makan, sapi pun tidak makan. Ya. Entahlah kalau dibuat tusuk gigi sama sapi itu. Ya, kalau selilit. Yang jelas dia betul-betul berduri. Kemudian terakhir Mujahid berkata, kalau sedang hidup subur disebut shibrik sebagaimana tadi, tapi kalau dia kering disebut dari'. Dan pohon ini beracun. Kata Mujahid, kalau dalam keadaan masih hidup subur
dia disebut apa? Shibrik, sama dengan tadi kalau di musim semi, musim baru tumbuh, hijau, tak berduri, disebut apa? Shibrik. Tapi ketika kering, dia disebut ad-dari' wa huwa sam, beracun. Jadi keadaannya berduri dan bentuknya berduri, keadaannya beracun. Perhatikan ayat berikutnya yang ketujuh, la yusminu wala yugni min ju'. Tidak membuat gemuk, maksudnya tidak mengenyangkan kalau dimakan. Wala yugni min ju', dan tidak dapat menghilangkan lapar. La yusmin wala yugni min ju'. Tidak dapat menghilangkan rasa lapar dan tidak juga dapat mengenyangkan. Dimakan banyak-banyak tidak membuat kenyang, dimakan sedikit tidak menghilangkan lapar. Ada istilah kita, adalah sekedar mengganjal dulu, makan utamanya nanti. Apa buat ganjal, lemper 10, wah itu sih bukan mengganjal, betul-betul mengalahkan makan. Ada orang makan pembukanya lemper 2. Nah, kalau lemper 2 apa lagi? Tapi tidak masalah kalau ukurannya memang besar. Atau ada orang makan jam 12, jam 11 belum datang. Udah ganjal-ganjal dulu, mie 2, telur 2. Masya Allah, ganjal mie 2, telur 2. Terus jam 12-nya apa lagi ya? Ini maksudnya untuk mengganjal segera, untuk menghilangkan lapar pun tidak bisa. Apalagi membuat kenyang. La yusmin. Ya. Bahasa kita apa? Dimakan tidak mengenyangkan, dibiarkan pun tidak membuat lapar. Tapi kalau ini tidak mengenyangkan, tidak juga dapat menghilangkan rasa lapar. Yakni kata Syekh Ibnu Katsir, la yahsul bihi maqsud. Makan ini betul-betul tidak mendatangkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dimakan tidak menurut atau tidak sesuai apa yang diharapkan. Kemudian la yandafa bihi mahdzur, dan tidak pula dapat menghilangkan sesuatu yang berbahaya. Sesuatu atau tidak dapat menghindarkan bahaya. Tidak mendatangkan faedah dan tidak dapat menolak mudarat. Nah, bayangkan begitulah. Tidak mendatangkan faedah, manfaat, tidak juga dapat menolak bahaya. Nah, bahaya yang umumnya lapar, badan lemas. Biasanya makan kemudian muncul rasa kuat dan bergairah lagi. Ini tidak ada. Keinginan untuk merasakan nyaman perut karena makan juga makin sakit karena duri. La haula wala quwwata illa billah. Nah, inilah ayat 1 sampai ayat 7 yang menggambarkan pada hari yang disebut ghasyiyah, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan berjalan di akhirat pada hari kiamat dengan muka tertunduk lesu karena menyesali keadaannya di dunia yang betul-betul bekerja keras tapi pekerjaan yang salah, lelah beramal dengan amal yang tidak mendatangkan kebaikan. Ibaratkan seperti buah atau pohon berduri, dimakan tidak mengenyangkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Begitulah amal dia di dunia. Ini amal agama, ini bukan amal yang dilakukan semata-mata dunia. Oleh karena itu Ibn Abbas mengatakan hum an-nasara. Dia beramal dengan amal agama. Ini juga peringatan besar buat kita, tidak melaksanakan ajaran agama ini kalau tidak diperintah oleh Allah dan Rasul. Saya ulangi tadi, agama ini milik Allah. Allah yang menurunkan agama, Allah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diusir dari Mekah, diintimidasi, diboikot, harus makan daun berbulan-bulan. Semua itu beliau lakukan karena apa? Karena ingin mempertahankan orisinalitas, keaslian ajaran Allah
tidak bercampur dengan ajaran manusia. Nah, kalau semua orang boleh berbuat apa saja untuk agama ini, boleh berkreasi, boleh membuat yang baru, Rasulullah SAW tidak akan repot-repot diusir atau diintimidasi, dibekot kalau semua serba boleh. Justru Rasulullah mempertahankan ajaran kemurnian ajaran Allah itu dan kemurnian sunnah yang Allah perintahkan padanya sehingga beliau diusir. Nah, kalau hari ini ada ustadz, ulama, kiai atau siapa saja yang mengajarkan Islam dengan benar, sunnah dengan benar, lalu orang tertinggal atau terpisah menjadi dua kelompok, itu sebuah keniscayaan. Islam datang pasti membagi orang menjadi dua, kafir, mukmin, ya, baik, buruk, hak, batil, mesti terpisah. Dan tidak bisa kita katakan ini memecah belah umat. Itu yang namanya haqaiq at-tauhid. Itu merupakan hakikat tauhid itu pasti akan membelah dunia ini menjadi dua bagian. Terpisah siang malam, ya, hak batil, baik buruk, mukmin kafir, ikhlas munafik, mesti terpisah. Rasulullah SAW kenapa dicela dan diusir kaumnya? Karena dianggap memecah belah umat. Berhenti ke Rasulullah? Tidak. Hak itu diajarkan, hak, kebenaran. Nah, adapun orang merasa tersinggung dengan cara yang kasar, cara yang tidak benar, bukan agama yang disalahkan, tapi cara orangnya yang kurang santun, kurang halus. Ya, bisa saja terjadi karena semangat yang menggebu-gebu sehingga lupa menata ucapan, terlepas kata-kata yang membuat orang menjadi marah, itu wajar. Tapi melarang orang menyampaikan ajaran Allah dan Rasul karena khawatir manusia terpecah menjadi dua, itu tidak mungkin. Lihat sekarang di Denpasar, Bali, ada yang beragama Hindu keluarganya, ada juga yang beragama Muslim. Terpisah tidak? Terpisah. Yang ini ke masjid, yang ini ke pura. Tidak masalah, memang itu yang harus terjadi. Tidak mungkin hari ini ke pura sama-sama, besok sama-sama ke masjid. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Al-Kafirun itu turun. Masih ingat dulu? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa kata orang kafir? Ya Muhammad, halumma ilaina ta'buduna ma na'bud sana na'budu ma ta'buduna sanatan. Muhammad, yuk kita adakan kolaborasi. Apa kolaborasi? Ya, bersama-sama. Engkau menyembah Tuhan kami setahun, kami pun akan menyembah Tuhan Anda setahun. Kita lihat nanti, kita evaluasi mana yang enak. Enak pada kami sebulan sekali atau tiap hari sekali, 5 kali sehari. Di kami seminggu sekali, itu pun ya nyanyi-nyanyi sebentar di tempat kamu, repot imamnya baca panjang. Nah, itu dievaluasi. Kalau ini terjadi, maka tidak ada orang akan menetap di Islam. Semua orang mencari yang mudah. Apalagi bisa SMS salatnya, cari. Ya. Lelah beramal dengan ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah. Terutama yang dimaksud, ingat, jangan menoleh ke saudara, tapi yang dimaksud adalah orang-orang kafir, orang-orang yang memeluk agama yang dahulu memang diturunkan Allah, tapi masa berlakunya setiap agama yang diturunkan sebelum Rasulullah diutus, semua hanya berlaku pada zamannya saja. Nabi Musa datang memperbaharui seluruh ajaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi sebelumnya. Kemudian setelah Nabi Musa muncul Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, meneruskan ajaran Taurat dengan menambah beberapa nasihat dari Zabur. Tidak mengajarkan ajaran baru, hanya Zabur berisi nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, sedangkan panduan hukumnya pada kitab Taurat. Sampai mulai daripada Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, itu semua masih berlaku Taurat. Datang Nabi Isa alaihissalam pada masa kenabian Yahya beberapa tahun.
lalu membawa Injil. Masa berlaku Taurat berhenti, dan itulah yang tidak diinginkan oleh Yahudi. Tidak mau berhenti menggunakan Taurat, tidak mau hijrah imaniyah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memberlakukan hukum-hukum yang dahulu dibekukan pada zaman Musa. Bahkan menghalalkan kembali apa dulu yang diharamkan pada Musa karena hukuman, bukan karena dari Allah. Halal dari Allah dahulunya, tapi kemudian diharamkan oleh Allah sebagai hukuman. Di antaranya tidak boleh makan gajih, tidak makan binatang berkaki terbelah dan sebagainya. Begitu datang Nabi Isa, beliau menyampaikan wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa liyuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Aku datang membawa sesuatu yang membenarkan kitab Taurat tapi tidak berlaku lagi. Aku menghalalkan kembali apa yang diharamkan kepada kalian. Apa yang halal kembali, boleh makan lemak, boleh makan sapi lagi, boleh makan sebagainya. Yang dahulu dihukum. Begitu datang Nabi Isa, berlaku hanya Injil. Berpesan Nabi Isa, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Pada akhir kenabiannya beliau mengatakan, aku ini datang menyatakan Taurat itu benar, dan sekaligus aku diutus untuk menyampaikan berita gembira akan kedatangan Nabi sesudah aku nanti bernama Muhammad. Itu tugas beliau. Dan subhanallah, dalam perjanjian baru maupun lama ada dituliskan. Tapi orang ngotot mengatakan itu bukan Muhammad, itu Isa sendiri. Bagaimana Isa menyampaikan bahwa dirinya akan datang nanti? Tidak mungkinlah pembawa berita mengatakan akan datang setelah aku. Tidak mungkin. Ya. Tapi itulah wallahu alam bissawab, apa yang Allah kehendaki dari mereka. Saya baca di perjanjian baru dikatakan, bukan aku penyempurna itu, tapi dia yang sama dengan Musa. Bukan aku penyempurna aja, tapi dia. Itu ada sebagaimana firman Allah, musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Baik, setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang umat Musa, umat Isa, semuanya berhenti mengamalkan apa yang diajarkan Taurat dan Injil. Karena datang Al-Quran yang membicarakan apa yang diajarkan utama di Taurat dan apa yang utama diajarkan di Injil, lalu kemudian disatukan dengan ajaran Allah yang baru yang ada dalam Al-Quran. Sebagian yang betul-betul tulus beriman kepada Allah dan Nabi Musa, dan betul-betul beriman kepada Nabi Isa, ahlan wa sahlan, welcome kepada Al-Quran. Sebagaimana pamannya Khadijah, ada yang mengatakan sepupu, wallahu alam, namanya Waraqah bin Naufal. Dia Nasrani Mekah. Mungkin 1-2 orang Nasrani di Mekah waktu itu, kebanyakan musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah datang kepadanya menceritakan tentang bertemu dengan Jibril pertama kali, subhanallah, bayangkan iman yang benar kepada Allah dan Musa, Isa. Dia berkata, ya Muhammad, iz kuntu hayyan iz yukhrijuka qaumuk la ansurannaka nasran aziza. Muhammad, seandainya aku masih hidup nanti pada saat kaummu mengusirmu. Dia baca dalam Taurat dan Injil bahwa kelak Nabi terakhir ini akan diusir dari negerinya. Jadi kalau aku masih hidup, wahai Muhammad, pada saat engkau diusir kaummu, aku akan menolongmu dengan pertolongan habis-habisan. Masya Allah. Ini namanya iman. Tapi kalau datang Rasulullah ditolak dan mengatakan bukan dia dan itu, berarti dia tidak betul-betul beriman kepada Allah dan Musa dan juga kepada Isa alaihissalam. Diterima sebagaimana Salman Al-Farisi berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain.
Wahai bapa, kepada siapa engkau titipkan aku setelah kematianmu nanti? Pergilah ke seberang sana, ada pendeta ini, datang. Pendeta ini, pendeta itu. Terakhir, begitu dia bertanya, kepada siapa engkau titipkan aku, wahai bapa? Kata pendeta, tidak. Segeralah kamu ke negeri berpohon kurma. Nabi yang dijanjikan sudah datang. Masya Allah. Tahu. Ingat, kata bapak pendeta itu, cirinya satu, dia tidak menerima zakat atau sedekah. Dua, dia menerima hadiah. Dan yang ketiga, ada tanda kenabian, daging hitam di punggungnya. Berbekal itu, Salman Nasrani yang dahulunya anak pemimpin agama Majusi penyembah api, berangkat orang Persia, orang Iran ini. Kemana? Ke Madinah. Jauh sekali dari Persia, dari satu daerah terus. Karena Persia bukan Arab, Iran bukan Arab, non Arab. Persia itu perpaduan Arab dan Eropa wajahnya. Sekilas kayak orang Eropa, sekilas kayak orang Arab. Bahasanya pun begitu, kayak bahasa Eropa dan kayak bahasa Arab. Tulisannya memang kayak bahasa Arab. Pernah ada teman di Pupuk pulang-pulang dengan senangnya bawa hadiah majalah. Saya makan majalah bahasa Arab. Hai, ini bahasa Iran bukan bahasa Arab. Tulisannya memang Arab. Oh, bagus majalahnya. Pasti Ustaz senang ini. Saya bilang senanglah, tapi ini saya tidak ngerti bahasa Persia. Sekilas tahu lah itu bukan bahasa Arab, tapi tidak tahu juga artinya kan itu bahasa Persia. Tapi sampai di Madinah, beliau langsung melamar kerja. Siapa? Salman Al-Farsi. Apa pekerjaannya? Metik kurma. Jangan bayangkan di Indominco belum ada, atau Pauma, atau pegawai negeri. Dah. Metik kurma. Pas lagi di atas sedang metik, terdengar suara gegap gempita. Rasulullah tiba, gemetar, langsung turun, langsung dulu pemetik kurma. Setelah diserahkan kurmanya, langsung dapat gaji berupa kurma. Kayak kita lah, pemetik 10 kelapa, 1 untuk dia. Dibawanya. Lihat, begitu tahu itu Rasulullah, dia bilang, ini zakat kami untuk anda. Diambil sama Rasulullah, langsung dibagikan semua kepada umat Islam lainnya. Satu betul, kata siapa? Salman. Balik lagi dia, naik lagi, metik lagi, kemudian dapat ongkos lagi. Apa ongkos bahasa? Upah. Balik lagi. Ini hadiah untuk anda. Oh, langsung Rasulullah makan sebagiannya lagi diberikan. Dua betul. Cemana awak nak lihat ini? Ya, begitu kira-kira bahasanya. Bagaimana cara melihat punggung Rasulullah kan begini. Dulu baju begini semua modelnya. Tidak kayak kerah kayak antum itu. Ya, begini, polos begini. Kenapa dulu tidak ada mesin jahit buat kerah ya. Pokoknya asal tertutup begini. Mutar Salman. Subhanallah. Memang Salman Allah tetapkan jadi sahabat terkemuka, dan Rasulullah sering mengajak beliau seperti keluarga. Tiba-tiba datang Jibril mengatakan, Muhammad, tarik bajumu ke belakang. Tarik begini, Salman melihat, di peluknya, asyhadu annaka rasul, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena iman yang benar kepada Allah dan nabi-nabi sebelumnya pasti menyambut datangnya Rasulullah SAW. Berarti ini menunjukkan siapapun yang tidak beriman kepada Rasulullah, seperti beliau katakan, pasti menjadi penduduk api neraka. Tidak ada iman, walaupun dia beramal lelah tiap hari. Ya mungkin kalau ini didengar oleh orang-orang yang beragama ini akan mengatakan, wow, ini ajaran. Silahkan sampaikan ajaran kitabmu, walaupun itu menyinggung siapapun, asal betul tertulis dalam ajaran ini dijamin undang-undang. Jangan ragu menyampaikan. Undang-undang melindungi kita boleh menyampaikan ajaran yang sesuai dengan tertera dalam kitab dan sunnah. Boleh. Mereka pun boleh menyampaikan ajaran. Terkutuklah siapapun yang tidak beriman kepada ini dan itu, silahkan. Menganggap kita terkutuk atau apa saja, asal itu betul perkataan kitabnya. Tidak boleh kita menyembunyikan kalimat-kalimat Allah karena khawatir orang lain tersinggung. Coba di atas, hayya 'alas shalah. Yang diajak muslim apa non muslim?
Yang dengar muslim apa non muslim? Semua. Tidak boleh tersinggung itu. Kalau ada ajarannya mengatakan ayo sholat juga mereka diajarkan dan harus dikumandangkan, tertera dalamnya, silahkan. Banyak tong-teng, tidak pernah kita marah toh. Kalau memang itu memang begitu ajaran dia, ini kita tidak marah. Mulai besok jangan berbunyi, mengganggu, tidak. Kita tidak pernah pedulikan. Motor lebih ramai suaranya, klakson lebih ramai. Apalagi motornya anak-anak itu yang dicopot saringan knalpotnya. Lewat depan rumah jam 1 malam Ahad. La ilaha illallah. Saya kira apa kebakaran apa gempa, motor lewat. Motornya lewat, anaknya tertawa terbahak-bahak. Lalu botol minuman dibuang depan rumah. Masya Allah. Genap sudah. Apa kita lakukan? Sabar. Masya Allah. Besok pagi ngapain? Ya, ambil botol, masukkan tong sampah. Itu fungsi tong sampah. Marah bisakah masuk sendiri ke tong sampah? Anda. Marah bisa membuat orangnya balik minta maaf? Anda. Malam Ahad ulang lagi. Ya sudah. Ngapain urusan begitu? Biasa. Plastik berisi es teh separuh, dan maksudnya mau dibuang ke tong sampah, tapi sambil muter bising, mana masuk ke bawah mobil, ke bawah macam-macam. Ya itulah salah satu risiko rumah pinggir jalan. Kalau mau tidak dengan begitu-gitu, ya beli tanah 1 hektar buat rumah tengah-tengah. Tidak ada orang lempar bungkus plastik, dan tidak ada orang ribut. Azan pun tidak terdengar. Tidak ada yang nguburkan antum sendirian di tengah. Taib, wallahu a'lam bissawab. Demikian sampai ayat yang ke-7. Ayat ke-8-nya insyaallah sebaliknya, wujuhun yawma idzin na'imah, insyaallah minggu depan. Dan insyaallah mungkin malam Jumat depan sebelum dilanjutkan kita akan sampaikan insyaallah, tadi tidak terpikir apa namanya, insyaallah minggu depan syarat syahadat Rasul ya. Jadi kan sudah, kalau terlalu beruntun mungkin yang kemarin menjadi tidak fokus dihafalkan atau diingat-ingat, maka insyaallah diingatkan saja minggu depan hari Jumat sebelum dimulai apa syurut syahadat Rasul juga ada 7 insyaallah. Baik, demikian hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.